Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 8, kelas A, B, dan C. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat, bahagia tanpa batas, dan bahagia tanpa syarat. Anak-anak sekalian, pembahasan kali ini adalah lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat-sholat sunnah ya. Seperti yang kemarin Mbak sudah share ya beberapa materi. Saat ini dengarkan ya apa yang akan menjadi tugas kalian ya. Berikutnya adalah ilustrasi. Ini ada sebuah ilustrasi sholat sunnah adalah sholat yang disunahkan. Sunnah itu adalah sebuah pekerjaan, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Dan berikutnya adalah ini adalah peta konsep terhadap apa yang akan kita bahas. Sholat sunnah menurut tata pelaksananya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sholat sunnah dengan berjamaah, sholat sunnah munfarid, dan sholat sunnah boleh berjamaah, boleh munfarid. Macamnya apa saja, ketentuannya apa saja, tata caranya bagaimana, nanti akan kita bahas pada berikutnya. Dan harapannya ketika sholat sunnah itu sudah dilaksanakan, akan menjadi seorang pribadi yang apa? Terbiasa dengan hidup yang disiplin. Kalau sholat itu memang tidak boleh ditunda-tunda. Sholat duhur misal nih, ditunda-tunda terus sampai jam 3, habislah sholat waktu sholat duhur ya. Kemudian menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, dan lebih bertanggung jawab dan berpendirian teguh, kemudian memiliki tekad dan semangat yang kuat. Dan kemudian lebih dari itu, semuanya adalah orang yang sering melaksanakan sholat sunnah, itu akan terdapat jiwa optimis yang sangat luar biasa. Berikutnya nih, mengapa harus sholat sunnah? Ini Pak Yu ngambil dari surah Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda. Mengamati juga lihat nih, ada sholat yang dilakukan berjamaah, ini boleh di musola, di masjid, ataupun di tanah lapang. Ini juga sama. Kalau ini sholat munfarid sendirian, ini dia juga sendirian. Ini sholat jamaah tapi di dalam rumah tangga, di rumah ya. Berikutnya adalah macam-macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Pertama adalah sholat Idul Fitri atau Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, dan terakhir adalah sholat istisqa. Nanti akan dibahas nih, kenapa mesti sholat sunnah berjamaah ya? Karena ada satu kuncinya ternyata. Ternyata semua sholat berjamaah itu diawali atau diakhiri dengan khutbah. Nah, ini ada sholat Idul Adha atau Idul Fitri, ini boy singkatnya. Idul Adha dan Idul Fitri itu, kalau Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, kalau Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Keduanya adalah hukumnya adalah sunnah ya. Kemudian tata caranya, ini sholat Idul Adha sama Idul Fitri ini hampir mirip nih, hanya perbedaannya pada niatnya saja ya. Rakaat pertama ada 7 takbir nih ya. Di sela-sela rakaat itu beri bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ingat bahwa semua sholat itu diawali dengan setelah takbiratul ihram diawali dengan doa iftitah. Kemudian pada rakaat kedua itu ada 5 takbir ya. 5 takbir. Kalau takbir yang pertama tadi, yang takbir pertama sholat rakaat yang pertama itu iftitah, tapi kalau rakaat kedua takbir pertama langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kemudian berikutnya nih sholat sunnah yang berjamaah yang kedua adalah sholat kusuf atau sholat gerhana matahari ya. Sholat kusuf dalam sholat kusuf ini tata pelaksananya sama ya, hanya niatnya yang berbeda ya. Kemudian kalau sholat kusuf gerhana matahari nih, nah, ini setiap rokaat terdapat 2 kali membaca surah, 2 kali membaca Al-Fatihah, 2 kali ruku. Ya, jadi misalnya takbir Allahu Akbar, doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, baca surah. Kemudian baru ruku. Pas ruku, kemudian baru ruku, setelah ruku itu takbir lagi. Jangan sujud, tapi jangan itidal, tapi takbir lagi dengan baca Al-Fatihah, surah. Baru kemudian ruku, kemudian selesai baru i'tidal. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi kesimpulannya pada salat kusuf dan khusuf itu terdapat 2 rakaat, 2 kali
2 rakaat 4 kali membaca surah, 4 kali ruku, dan 4 kali membaca surah Al-Fatihah. Sama nih ya. Dan niatnya kalau sholat gerhana bulan, usolli sunnatal khusufi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau gerhana matahari, usolli sunnatal khusufi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Terakhir adalah sholat sunnah yang berjamaah adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, sholat istisqa ini dilaksanakan pada waktu musim kemarau. Jangan di musim hujan, nanti malah banjir ya. Ini kekeringan panjang, kemarau panjang, ini baru dilaksanakan sholat sunnah istisqa. Ini diawali dengan puasa 4 hari berturut-turut. Siapa saja yang puasa? Siapa saja yang mau melaksanakan sholat istisqa. Nah, boleh nggak kalau nggak puasa melaksanakan sholat istisqa? Ya boleh saja, ini hanya sunnah. Selanjutnya bertobat kepada Allah, menghentikan segala bentuk kemaksiatan, dianjurkan berpakaian sederhana, dan sepanjang jalan, karena sholat istisqa itu wajib dilaksanakan di lapangan. Tidak boleh di rumah, di musola, di masjid tidak boleh, tapi di lapangan karena ada terasa panasnya karena sinar matahari langsung. Nah, menuju ke lapangan itu maka harus memperbanyak istighfar. Kemudian atas sholat isqa tidak perlu adzan, tidak qomat, cukup salah seorang mengatakan as-sholatul jami'ah. Tadi kan sholat sunnah yang berjamaah, sekarang sholat sunnah yang munfarid sendirian. Itu sholat rawatib, tahiyatul masjid, sama sholat istikharah. Apa rawatib? Rawatib adalah sholat sunnah yang mengiring sholat fardu baik sebelum ataupun sesudah. Dari tinjau dari segi hukumnya, maka sholat rawatib itu dibagi jadi 2. Mu'akkad sama ghairu mu'akkad. Apa perbedaannya? Nah nih, kalau mu'akkad itu jumlah rakaatnya itu 10. Rinciannya sebelum sholat duhur, 2 rakaat sudah sholat duhur, 2 rakaat sudah sholat maghrib, 2 rakaat sudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, kalau ghairu mu'akkad, ya ini ada 12 rakaat. Ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid adalah sholat menghormati masjid yang dilaksanakan ketika baru masuk masjid sebelum duduk. Ya, sholatnya sama 2 rakaat. Kemudian sholat istikharah. Sholat istikharah ini sholat meminta petunjuk antara 2 pilihan yang sama beratnya. Ya, sholat istikharah dilaksanakan pada waktu malam hari. Dan jadi sholat sunnah yang berjamaah, munfarid sekarang yang boleh munfarid dan boleh berjamaah. Sholat apa aja? Sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud. Ini boleh dilaksanakan munfarid dan boleh dilaksanakan secara berjamaah. Oke, kita anak-anakku sekalian, kita kembali kepada beta konsep tadi ya. Beta konsep itu kan tadi ada sudah nih ya. Ada beta konsep, ada sholat berjamaah. Ada pelaksanaan ada 3. Jamaah, sholat sunnah, tata cara pelaksanaan ada 3. Sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, dan sholat sunnah boleh jamaah, boleh munfarid. Ya tadi sudah dijelaskan. Dan ini terakhir adalah mengerjakan soal tugasnya nih. Ada 5 nih. Apa perbedaan sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad ini yang terdapat pada sholat sunnah rawatib. Kemudian sebutkan 3 macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Tuliskan bacaan niat sholat tahajud beserta artinya. Sebutkan hikmah melaksanakan sholat sunnah. Ya. Kemudian terakhir bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah istisqa. Ya, coba kalian tulis, dikerjakan, disobekkan, dikasih nama, kelas, kemudian setelah itu dikumpulkan di meja Bu Ayu, akan menjadi sebuah penilaian. Itu saja dari Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.